Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wiranto Muhammad Ginanjar. Saya dari Prodi Teknik Informatika Widyatama semester 5. Saya di sini sebagai speaker kalian untuk studi jam cloud computing untuk sesi pertama kali hari ini. Pertama-tama nih, kan kita ada yang kenalan nih udah pada join kan? Udah pada join grup WhatsApp kan? Cung yang udah raise hand dong yang udah join grup WhatsApp loh. Mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, diingatkan lagi ya, yang belum join grup WhatsApp, silahkan join grup WhatsApp karena nanti di sana kita bakal ngebahas banyak hal. Selain dari grup WhatsApp, kita juga nanti ada kelas di Google Classroom. Nanti aku bagiin linknya. Oke, apa ya? Mari kita di mana ya? Oke, bentar ya. Langsung aja ke materi. Oke. Untuk mengawali materi kita hari ini, apa sih yang namanya what is cloud computing gitu? Untuk pertama-tama, ini profilku. Pengalaman saya di bidang coding, ya Pak, untuk web development itu Laravel, Kognita sama PHP. Pernah belajar dikit JavaScript, cuman nggak terlalu banyak, jadi mohon dimaklumin. Untuk cloud computingnya aku udah pernah pakai Google Cloud Platform, AWS juga, Azure sama IBM Cloud. Di sini ada yang udah pakai selain ini nggak? Misalkan ada yang pakai Alibaba Cloud atau yang lain? Coba dong, Ryzen, OpenWIC. Ada yang pernah pakai AWS atau Azure nggak? Nggak apa-apa. Yang lain aja selain GCP ya. Dan GCP ke AWS, Azure, IBM Cloud bebas. Ada yang mau OpenWIC? Ayo, Bang Renal Chandra, silakan. Ya, kebetulan saya di kampus tuh ada mata kuliah AWS, tapi belajarnya tuh lebih ke layanan-layanan yang ada aja sih. Terus ada labnya juga, tapi ya nggak terlalu dalam gitu. Paling coba-coba aja lain kayak EC2, terus S3, dan lain-lain gitu sih, Kang. Oke. Thank you ya. Ya, sebenarnya nggak terlalu beda ya sama GCP. EC2 tuh kayak, kalau di GCP itu kayak compute engine namanya. S2 tuh kalau nggak salah, aku kurang lupa lagi sih soal itu. Oke, lanjut. Apa sih namanya cloud computing itu? Kan kita di sini kan sebagai stadium cloud computing itu kita bertanya-tanya sih apa sih cloud computing itu? Apa sih yang kita pelajari hari ini itu? Untuk menurut Wikipedia, ya, cloud computing is on-demand availability of computing resource, a service over the internet. Artinya, cloud computing itu kayak kebutuhan kebutuhan computing kita yang ada di internet gitu, kayak storage, compute engine atau kayak virtual machine, server, BigQuery kayak gitu dan lain-lain. Itu cloud computing ini membantu kita untuk apa ya disebutnya? Kebutuhan mengeliminasi kebutuhan kita untuk bikin fasilitas kita sendiri, server kita sendiri gitu. Jadi kita nggak usah mikirin yang namanya beli komponen ini, beli komponen itu, sewa ini, sewa itu, sama listrik dan segala macam. Jadi kita cuma bayar apa aja yang kita butuhin gitu. Cloud computing itu banyak jenisnya, platformnya juga banyak gitu. Yang paling terkenal sih saat ini adalah Google Cloud, Microsoft Azure, sama AWS. Perbedaannya mungkin ada perbedaan tersendiri. Kalau setahu aku Google Cloud itu lebih mudah, lebih friendly gitu. Jadi user itu gampang buat bikin sesuatu kayak misalkan Compute Engine itu udah benar-benar fully GUI gitu. Jadi kalian nggak usah harus coding sana. Walaupun ada shell code di sana, cuman lebih mudah pakai yang GUI. Microsoft Azure itu kelebihannya adalah kayaknya di sekuritas, karena sejauh yang aku tahu, ketika kita mau bikin PM gitu ataupun bikin sesuatu itu
harus ada yang namanya key. Nah, itu ada dibutuhin kalau misalkan kalian mau buka PM, mau buka itu harus ada key-nya. AWS juga hampir sama kayak Google Cloud, lebih mudah gitu. Nah, karena kita di Google ya, GDC ya, jadi kita akan fokus dulu ke yang namanya Google Cloud. Apa sih yang namanya Google Cloud Platform itu? Google Cloud Platform ini adalah kayak semacam cloud platform service yang menyediakan banyak modul cloud service yang di dalamnya itu adalah computing, data storage, data analytic, machine learning, dan berbagai macam lah yang biasanya ada di Google Cloud. Itu resource ini tuh berjalan di infrastruktur yang sama kayak Google gunakan gitu, kayak Google Search, Gmail, Google Docs, YouTube, gitu. Dan sebagainya macamnya lah. Kalian tahu kan koneksi Google itu kencang banget kan, hampir menyerupai NASA gitu. Nah, di Google Cloud Service ini ada banyak service ya. Contohnya adalah Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Cloud SQL, Google Kubernetes, dan Cloud CDN. Apa sih yang namanya Compute Engine itu? Compute Engine itu sama kayak HC2 di AWS, yaitu buat kalian menggunakan fasilitas untuk kalian bikin VM atau virtual machine yang namanya. Virtual machine itu kayak komputer tapi di luar gitu di internet. Nah, di sini tuh kalian bisa bikin sendiri, customize sendiri sesuai dengan keinginan kalian atau kebutuhan kalian. Dan enaknya di Google Cloud ini, Compute Engine-nya itu kalian tuh bisa langsung ngatur apa CPM itu untuk nyambung ke VM yang lain gitu. Jadi bisa bikin VPS-nya sendiri. Cloud Drive juga sama, itu kayak Google Drive lah kalau gitu misalkan gitu. Dan ini tergantung kalian mau pilih bagaimana. BigQuery itu untuk mengolah data, sama SQL itu untuk database. Google Kubernetes itu hampir sama kayak Terraform. Kalian Terraform? Ada yang udah tahu Terraform? Ada yang udah tahu Terraform? Silakan Raisen. Nggak tahu ya. Oke. Untuk Terraform itu kayak kalau yang kalian lihat kemarin saat apa ya, kemarin itu yang tech talk-nya GDC kemarin, itu pernah disinggung ya, Terraform itu platform infrastruktur apa gitu. Jadi dia itu bisa bikin PM lintas platform. Sama kayak Kubernetes, cuman bedanya Kubernetes itu lebih di Google-nya sendiri loh gitu. Jadi dia bisa bikin PM multiple PM secara bersamaan gitu. Cloud CDN dan Cloud CDN adalah service kayak untuk ini loh, kayak untuk akselerasi image dan Google dan video. Next. Nah, di GCP ini ada banyak common tools kayak GCP dashboard, itu samalah kayak kebanyakan dashboard di platform yang lain gitu. Nanti aku tunjukin dashboardnya GCP kayak gimana. Kubernetes juga sama seperti yang aku jelasin tadi. Terraform samalah, Grafana juga sama. Nanti aku ini untuk cloud computing roadmap-nya nanti aku tunjukin. Aku share di link-nya di ini ya, di Meet. Itu aku ngambil dari yang kemarin gitu. Sejauh ini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan nggak? Yang ada pertanyaan silakan Raisen. Tidak ada ya? Ya udah. Ya udah, lanjut aja ya, kita ke ini, kita apa? Mulai lihat-lihat nih, apa sih yang ada di dalam Google Cloud itu, apa sih dashboardnya gitu.
Bentar ya. Sebelumnya di sini ada yang udah tahu yang namanya code skill nggak? Code skill Google. Ada yang udah tahu nggak? Halo? Udah Kak. Oh. Ada lagi yang tahu? Belum tahu Kak. Oh, oke. Code skill boost itu program kayak program yang apa? Hasil kolaborasi antara Google Cloud sama QuickLab. Yang ini kayak menyediakan lab gitu untuk kalian belajar Google Cloud itu apa aja tuh. Nah, di sini aku pakai ini untuk menunjukkan kalian apa sih yang ada di Google Cloud itu. Karena jujur aja sih untuk Google Cloud Platform itu agak mahal ya untuk ini ya. Jadi aku akan bikin ini dulu. Nah, udah kelihatan? Kalau udah kelihatan silakan emote atau apa atau present yang udah kelihatan. Kelihatan kan? Oke, sip sip. Nah, kira-kira ini ya untuk dashboardnya GCP gitu. Biar aku jelaskan di sini tuh ada yang namanya project. Nah, kalian tuh bisa bikin banyak project loh gitu. Dalam satu project ini cakup banyak hal. Jadi misalkan dalam project ini kita mau bikin sesuatu nih, mau bikin PM kah atau misalkan BigQuery kah, kalian bisa misalkan bisa semuanya diatur di sini. Nah, project ini nanti kalian bisa bikin multiple project, bebas terserah kalian. Misalkan yang project ini untuk PM, khusus PM, yang misalkan yang baru untuk BigQuery atau machine learning itu bebas. Oke. Di sini ada yang namanya Cloud Shell. Cloud Shell ini udah kayak sebenarnya kalian tahu, banyak kalian tahu, kayak itu kayak terminal lah kalau di apa ya? Kode. Kayak terminal untuk mengakses langsung cloud gitu. Nah, di sini tuh kalian bisa bikin IPM-nya secara langsung, bisa bikin PM, bisa bikin ini asal kalian tahu apa aja yang kalian masukin gitu. Nanti kita bakal belajar itu lebih jauh. Terus di sini ada project info, nama projectnya apa, project number-nya apa, sama project ID-nya apa. Nah, di sini bagian API ini adalah aktivitas API yang kalian pakai. Misalkan kalian mau pakai API apa nih, misalkan ini aku contohin ya. Misalkan kita mau ini kan ada API nih, sebetulnya ada API library. API library ini kayak kumpulan API yang Google sediakan buat kebutuhan kalian gitu. Misalkan aku pengen aktifin Dialogflow API. Nah, apa sih Dialogflow API ini? Dialogflow ini kayak chatbot tau, hampir sama kayak chatbot, cuman lebih sederhana aja. Kalau nggak kalau mau seperti JetGPT itu nanti ada yang namanya Natural Language AI. Nah, di sini API ini artinya udah jalan ya, udah jalan. Nah, di sini kalian bakal kelihatan tuh nih apa aja sih yang nantinya bakal kalian apa sih yang udah kena hit API yang diperintah dari JavaScript apa aja. Nanti bakal munculin di sini sama nanti di dashboard.
Terus di sini ada yang namanya Google Corporate Process. Ini menunjukkan nge poin ke kalian bahwa apa sih service aja sih yang normal gitu. Apa kalau misalkan ada gangguan, nanti juga di sini ada bakal gangguan. Monitoring juga sama. Ini fungsinya untuk memberitahu kalian sih apa aja yang misalkan udah kalian setting nih. Misalkan aku nggak mau PM ini nggak boleh 100% lebih gitu. Nanti di monitoring ini kalian data-datanya bakal kelihatan semua. Terus di sini ada yang namanya resource. Ini yang udah aku jelasin tadi kayak BigQuery, SQL, Compute Engine dan segala macamnya. Terus di sini ada error reporting. Misalkan kalau ada error di service yang kalian pakai, misalkan di VM, misalkan ada problem di bagian koneksinya, mungkin ada apa gitu. Nanti di sini ada. Nah di sini ada news. News ini ya berita dari Google lah. Google apa sih ya, yang lagi trending di Google Cloud kali ini. Trace itu untuk ngeliatin aktivitas kalian kalau nggak salah. Dan gitu. Di sini kalian ada navigation menu. Di sini kalian bisa lihat ada banyak ya. Ada API and service, billing, and admin, marketplace, compute engine, dan segala macam. Nah, API service ini seperti yang udah lihat tadi, itu untuk API untuk API, credential dan segala macamnya itu di sini. Billing itu untuk pembayaran. Misalkan kan ini berbayar ya. Jadi misalkan kalian bikin PM atau dialog flow gitu. Nanti biayanya bakal kelihatan di sini. IAM dan admin itu lebih ke sekuritas atau yang apa yang namanya itu. Kayak pengaturan ini loh, akses loh. Jadi di sini kalian bisa ngatur akses di sini juga. Misalkan ini project ini kan ini berdasarkan project ya. Jadi misalkan dalam Google Cloud itu ada 3 orang yang pakai project yang sama. Jadi kamu sebagai admin nanti kamu bisa atur 2 orang ini sebagai apa di sini dan apa aja yang boleh, apa aja yang enggak. Nanti semuanya ada di sini. Marketplace kayak gitu lah. Compute Engine itu yang udah aku jelasin kayak buat bikin mesin virtual machine. Dan ini banyak macamnya, nanti kalian bisa cek sendiri. Compute Engine juga sama, cloud storage dan segala macamnya. Nanti di sana banyak punya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan soal dashboard ini? Misalkan ada yang mau, misalkan kurang jelas, Kang Junaidi, ada yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan silakan raise hand. Kang Renal, silakan. Misi Kang mau tanya, kalau misalnya tadi tuh yang kita bisa lihat API-nya ke hit atau enggak tuh, tiap kali API ke hit kita dapat tagihan, atau setiap kali API-nya nyala dihitungnya per waktu instance-nya nyala gitu? Atau harus ada ininya, di hit atau enggak gitu? Oke. Setahu aku ya, API untuk setiap kali hit ke hit API itu biasanya dalam tiap platform ya, itu berbeda-beda ketentuannya. Mungkin kalau karena aku jarang pakai API di Google Cloud, jadi aku nggak tahu kalau mungkin di AWS atau yang lain, katanya API itu setiap kali ada berapa kali dikasih, misalkan 100 kali dikasih kuota untuk berapa kali hit. Misalkan 100 kali hit itu udah segini. Kalau lebih dari sana nanti bakal kena charge lebih. Jadi nantinya yang tadi aku jelasin yang di traffic itu kebanyakan berapa kali si EP-nya kena hit gitu. Itu paling. Mau tanya lagi Kang, kalau misalnya untuk kasusnya VM atau misalnya Big Table gitu, itu kan kita nge-launch instance ya. Kalau itu hitungannya kita nge-request sesuatu baru kena atau setiap instance-nya nyala kita kena? Itu sih Kang. Untuk masalah PM itu dihitungnya per hour ya.
per jam. Jadi berapa kali karena PM itu selalu hidup seharusnya. Selalu hidup. Bisa juga dimatiin sih, tapi kayaknya nggak ini aja sih, nggak apa ya sebenarnya, nggak lebar lah kalau bahasa Sundanya mah gitu. Karena mau aktif atau enggak itu tetap kena kena charge itu. Jadi misalkan bagaimana si pengguna itu kena charge? Kalau PM-nya itu aktivitas cloud-nya itu 100% terus selama berjam-jam, itu pasti kena charge. Itu namanya penalti. PM itu nggak boleh lebih dari aktivitas PM-nya nggak boleh 100% selama berjam-jam lebih. Kalau misalkan satu dua kali gitu dalam waktu yang singkat itu nggak akan kena charge, nggak apa-apa. Tapi kalau terus-terusan 100% selama berjam-jam itu kena charge. Gitu. Nanti ada kok di billing, nanti ada kelihatan kok apa yang kena charge-nya, apa yang ini seharusnya ya. Ada lagi? Oke, makasih Kang. Ya. Kegunaan cloud computing ya. Kegunaan cloud computing itu banyak sebenarnya. Yang pertama kan jadi kita nggak usah karena pas kita mau bikin website misalkan atau kita mau ngolah data, kan kebanyakan kita harus punya mesin sendiri ya, bikin komputer sendiri, bikin server sendiri. Itu kan ribet ya, nggak tahu. Terus kita juga harus bikin listriknya, harus mikirin internet koneksinya gimana, terus perawatannya. Nah, cloud computing ini memudahkan kita loh, kegunaannya memudahkan kita untuk melakukan apa yang kita inginkan gitu. Misalkan PM nanti ada banyak orang yang misalkan pengen ngolah data nih, tapi aku nggak mau bikin server karena mahal biayanya ya. Dan ya ini kita bisa menggunakan cloud computing ini untuk memudahkan kita untuk mengolah data gitu. Misalkan di bagian cold storage kita nggak punya hardware yang misalkan gede-gedean lah, nggak punya storage yang gede gitu. Nah, cloud storage ini bisa dimanfaatkan untuk menyimpan data gitu. Kayak gitulah penggunaan. Oke, sip. Ada lagi yang mau yang bertanya? Sama-sama. Oh ya, for information, Google Cloud computing itu nggak sebatas cuma nyediain resource aja sih. Nah, cloud ini nantinya bakal apa ya sebenarnya? Jadi sarana masa depan lah gitu. Jadi karena di tahun-tahun berikutnya itu semua bakal bergantung pada cloud loh gitu. Jadi lebih baik kita mulai belajar hari ini soal cloud karena di masa depan kemungkinan besar semuanya akan beralih kepada cloud gitu. Walaupun untuk kasusnya untuk kayak pemerintahan itu lebih baik bikin server sendiri gitu, soalnya walaupun cloud itu apa mudah gitu, memudahkan kita, tapi agak baiknya kita bikin server sendiri karena kita nggak tahu cloud ini si cloud platform ini akan jaga data kita dengan baik atau tidak. Tapi kalau bukan untuk data-data yang penting mah ya nggak apa-apa pakai cloud storage juga. Oke. Itu ya untuk Google, untuk dashboardnya paling segitu aja. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Hampir sama. Hosting itu bagian dari cloud computing. Kalian tahu kan tadi kan ada yang namanya VM. VM itu ada yang namanya VPS, Virtual Private Server. Nah, di sana itu kayak kita nyimpen data kita di sana. Nanti si private server itu kayak komputer kita, server kita. Yang sering kalian gunain hosting itu sebenarnya adalah Virtual Private Server. Nah, kalian menyetorkan data di sana untuk nanti diupload ke internet gitu. Jadi, hosting itu menggunakan Virtual Private Server untuk mengonline-kan web kalian, data kalian ke internet gitu. Itu aja paling. Hosting sama cloud computing hampir sama.
Cuman perbedaannya adalah cloud computing itu banyak servisnya, hosting itu hanya cuman PMI aja gitu, private servernya aja gitu. Kalian nggak bisa, ada mungkin per tiap penyedia hosting menyediakan penyimpanan berapa gitu. Kalau cluster itu kalian bebas mau nyimpan berapa banyak itu nggak apa-apa, tapi tergantung yang kalian pakai gitu. Pembayarannya tergantung kalian. Ya, itu yang aku bilang tadi. Itu IAM dan admin itu adalah sistem administrator. Jadi nantinya kalian di seri mendatang ya, kalau sempat, itu ada yang namanya IAM dan admin organisator. Jadi di sana kalian akan bertindak misalkan sebagai, ini kalian yang punya project ini sebagai administrator. Nah, nantinya karena misalkan kalau kalian bikin sendiri, kalian aja udah itu role administrator kalian jadi kuasa tertinggi lah gitu. Tapi kalau misalkan ada orang lain, tapi kalian bagian administratornya, kalian bisa bikin role untuk orang lain ini untuk bisa ngakses bagian apa aja gitu. Nah, semuanya ada di IAM dan admin. Nanti kita pelajari. Ada lagi? Udah terjawab bagian role sistem administrator atau gimana? Kang Patur? Udah terjawab? Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanya? Untuk cloud mining ya, aku jujur sih nggak menyarankan untuk menggunakan nggak menyarankan untuk mining di PBS ya, karena mining itu kan membutuhkan resource yang banyak, nantinya juga bakal membebani PBS kita, PM kita nantinya bakal lebih apa ya, membebani PM-nya yang nantinya bakal kena charge yang lebihan gitu. Karena bakal mining itu akan 100% selama setiap waktu gitu. Yang pasti bakal terus-terusan bakal dipakai yang akhirnya akan membengkak gitu charge-nya. Jadi misalnya kan juga ada OAuth atau sesuatu untuk melakukan itu. Ya, itu termasuk cloud computing juga, termasuk cyber security namanya. Di Google Cloud juga ada. Ada yang namanya OAuth atau SSL login. Itu nantinya kalau nggak salah di PPS, kalau nggak salah, itu bakal kepake. Di IAM dan admin juga, di project ini juga kepake kok. Ada. Dan itu termasuk cloud computing juga. Termasuk di bagian security. Walaupun cloud computing itu rentan ya, sebenarnya agak rentan. Kalau kita nggak hati-hati, itu rentan banget kena yang namanya cyber attack dari pihak lain ya. Aku sendiri pernah kejadian saat itu aku lagi pakai AWS, aku pakai fasilitas database mereka, aku pernah bikin buat satu project. Projectnya aku upload ke internet, sekitar 3 harian dari sana itu kena cyber attack dari orang lain, database-nya kena hack gitu. Nah, OAuth ini untuk mencegah itu loh. Itu paling. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya benar. Kayak gitu. Dan itu nggak storage-nya nggak terbatas buat di data doang. Ada yang namanya cold storage, ada yang namanya big SQL. Big SQL itu kayak database yang seperti kita gunakan kayak SQL, PostgreSQL, apalagi ya, kayak database Oracle SQL yang kayak gitulah. Nah, ini berbeda sama cold storage. Cold storage itu kayak penyimpanan data hard disk kita di cloud. Jadi data yang di SQL berbeda, kalau yang di cold storage juga berbeda. Nanti jadi nggak akan saling bercampur. Itu paling. Ada lagi? Bisa jawab atau tidak, Bang Rehan?
Atau masih kurang jelas? Oke, sip. Oke. Sebenarnya itu aja sih yang dari Pak Penting ya, untuk perkenalan doang sih kan. Nggak terlalu banyak membahas soal ini. Selanjutnya aku sih pengen ini loh, karena kita nantinya bakal terfokus di Google Cloud ya. Aku pengen kalian bikin akun di Cloud Skill Boost ya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Karena nantinya kita bakal bukan berpaku apa ya? Ilmu data-datanya sama bukan data-data apa itu? Infrastrukturnya nanti di Cloud Skill Boost loh gitu. Dan di sini aku ada karena Cloud Skill Boost itu perlu kredit, jadi di sini aku ada kodenya untuk kalian. Kalau misalkan aktif ya alhamdulillah, kalau nggak aktif mungkin di next time aku kasih lagi. Di sini aku lihat ininya, aku share linknya. Nah di sini kalian bentar aku share screen aja ya, bentar. Nah, aku sarankan kalian untuk link yang tadi itu dibukanya di di incognito window biar nggak kecampur sama yang email kalian yang di awal, biar kecampur sama code skillnya. Nah di sini kalian masukin kode ini. Masukin kode ini. Captcha. Next. Submit. Nah, di sini kalian tinggal kalau punya Google tinggal sign in aja. Terus pilih sign in with Google. Ini karena aku udah ya pakai yang tadi ya. Sign in aja. Nantinya ketika udah masuk ke di sini, udah sign in, coba lihat di bagian profil. Bentar aku lagi. Nah, nantinya bakal ada yang kayak gini loh. Nah, nantinya di sini ada yang namanya maka keluar 9 kredit. Kalau ada 9 kredit itu berarti kalian udah dapat. Kalau 0 kredit berarti kalian nggak dapat itu. Udah ada yang coba? Udah ada yang dapat? Coba on cam. On mic. Ada yang udah dapat 9 kredit? Oh kan? Udah ada yang dapat atau nggak ada? Nggak ada yang dapat? Sebentar Kang, lagi dicoba. Oke, nggak apa-apa Kak Evan. Next time aja. Ini bisa dipakai di luar kok, di luar meeting ini nggak apa-apa. Sama masih ada kuotanya. Kalau nggak ada nanti mungkin aku cari lagi kodenya. Ada yang bisa? Yang bisa Raisa? Itu Kak, tulisannya 0 kredit ya?
Kalau 0 kredit itu nggak dapat, Kak. Ya, Nggak dapat itu. Kalau dapat itu nantinya di bagian yang monthly subscription itu 9 kredit itu. Kalau dapat 9 kredit itu tinggal start lab aja di ini di Tour of Google Code and Hand-on Lab ini. Selesaiin quest-nya nanti kalau udah beres nantinya kan di sini ada yang namanya apa ya? Bentar. Nah, di sini ada yang namanya checkpoint. Nah, ini kalau kalian udah beres beres nyelesain quest-nya, di end lab aja, refresh halamannya, nanti bakal berubah jadi morning subscription. Ini bisa kalian pakai untuk menjalankan berbagai lab yang ada di Cloud Skill Boost gitu. Kalau yang tadi kalau kalian yang bisa dapat itu bagus, kalau nggak dapat nggak apa-apa, nanti aku coba cari lagi kodenya. Paling segitu doang sih untuk Cloud Skill Boost. Nah, ini buat jadi catatan, untuk Cloud Skill Boost ini bakal nanti kepake untuk selama stadium kita ke depan. Jadi tolong diusahakan udah pada bikin ya. Oke, segitu aja sih sebenarnya. Ada yang ditanyakan lagi? Perihal code computing atau code skill boost kayak tadi? Nggak ada ya? Ya udah. Karena yang tadi Tour of Google Cloud Hand-on Lab itu gratis ya, nggak usah pakai kredit. Aku ada assignment nih buat kalian. Nah, assignment-nya adalah kalian bikin akun Cloud Skill Boost-nya sama jalanin lab yang tadi, terus screenshot foto profil screenshot profil kalian di Cloud Skill Boost dan screenshot kalian di Google Code Platform pakai lab yang tadi. Apa bisa dimengerti? Nanti si assignment-nya bisa kalian upload di Classroom. Nanti aku bagiin sekarang teh. Mana sih Classroom? Nah, kalian isiin. Nah, kalian di sini nanti kalian join. Nanti aku bikin kayak assignment gitu di cloud computingnya. Nanti kalian upload aja di Classroom-nya ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Atau tentang assignment-nya apa yang ada yang mau ditanyakan? Permisi, kamu mau tanya. Ya. Untuk assignment-nya bisa dijelaskan lagi tadi? Assignment-nya itu kalian bikin akun Cloud Skill Boost, lalu screenshot profilnya aja, bikin public profil gitu. Kayak gini loh. Wait a minute. Nah, di bagian profil. Nah, di sini kalian screenshot aja. Nggak usah dibikin jadi public profil, nggak usah. Screenshot aja. Dan jalanin ini lab yang ini. Jalanin lab yang ini. Terus screenshot kalian ketika di GCP dashboard. Pas di GCP dashboard itu screenshot, beresin lab ini. Udah itu aja sih sebenarnya. Itu aja. Screenshotnya aja. Mau tanya, Kang? Ya. Kalau untuk yang lab ini tuh gratis ya, nggak usah pakai kredit ya? Ya, gratis. Gratis ya. Yang ini gratis.
Gitu. Ada lagi mau ditanyakan? Itu aja sih. Nanti aku bikin assignment di Classroom ya. Oke, mungkin itu aja sih kayaknya. Bentar ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. It's okay. Itu karena bebas mau pakai email apapun. Asalkan email kalian ya, ada nama kalian di sana. Jadi aku bisa konfirmasi, oh ini punya kalian. Ada lagi? Oke, paling segitu aja sih untuk hari ini, study jam hari ini. Thank you udah datang. Mungkin kita ini dulu dah. Foto-foto dulu lah untuk presentasi untuk hari ini. Bisa dong on cam dulu kan? On cam dulu dong. Jangan lupa ya filter background-nya dipakai. Ayo, ayo. On cam dulu, on cam dulu. Jangan lupa ya filter background-nya dipakai. Ya, baru 1, 2, 3, 4, berempat orang. Ayo, yang lainnya mana? Ayo dong, kita nih mau foto nih. Masa sih nggak mau dipoto? Nanti masuk Instagram loh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. On cam aja dulu, on cam aja dulu. Tim PR tolong dong di persiap untuk dipotong atau selesai ya? Nggak aja deh, oke. Ayo baru yang lain dong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo yang lain. Let's go. Masih cuma segini doang dong. Ya udah. Sini aja dulu ya. Dalam hitungan ketiga. Gini kayaknya. Kayaknya gini semua. Gini. Gaya gede aja. Oke. Siap ya? 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Ini bebas mau kayak gimana nggak bebas. Bebas mau kayak apapun bebas. Bentar ya. Bebas. Mau gaya apapun bebas. Mau kayak gimana bebas kayak gini. Misalkan gini. Bebas terserah kalian bebas. Udah siap? 1, 2, 3. Oke, thank you ya untuk yang udah datang hari ini. Jangan lupa untuk study jam berikutnya kalian datang lagi ya. Jangan lupa di ini. Oke, thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah datang. Thank you, Kang. Salam, kasih Kak. Thank you yang udah datang. Oke, Terima kasih, Kang. sama-sama. Thank you ya.